Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online kelas talent literasi bersama dengan saya Bu Heni. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anak kelas talent literasi yang soleh dan soleha. Pembelajaran talent literasi kali ini adalah mengenai berdongeng. Jadi, mari berdongeng. Nah, kalau biasanya kita membuat tulisan fiksi, baik itu cerita, bahkan sampai novel dan puisi. Kemarin kita juga sudah membuat berita ya. Nah, kali ini talent literasi juga akan belajar bagaimana berdongeng yang baik, bagaimana membuat dongeng dan berdongeng yang baik. Bu Heni akan memberikan contohnya bagaimana cara penyampaian dongeng dengan intonasi yang sesuai ya. Simak baik-baik dongengnya. Dongeng kali ini berjudul Timun Mas dan Raksasa. Dongeng Timun Mas atau Timun Emas adalah sebuah cerita rakyat Jawa yang menceritakan seorang anak perempuan yang baik hati, cerdas, dan pemberani. Itulah sebabnya ia sangat disayangi oleh ibunya, yaitu Mbok Srini. Suatu ketika, raksasa jahat ingin menyantap Timun Mas. Karena keberaniannya, ia berhasil mengalahkan raksasa jahat tersebut. Kenapa raksasa tersebut ingin menyantap Timun Mas? Lalu, bagaimana cara Timun Mas mengalahkan raksasa tersebut? Nah, kali ini Bu Heni akan menceritakan kisah Timun Mas, ya. Alkisah, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Sejak ditinggal oleh suaminya beberapa tahun, ia hidup sebatang kara. Mbok Srini juga tidak memiliki anak. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun sayangnya, harapan itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Mbok Srini hanya dapat menunggu keajaiban untuk bisa memiliki anak. Ia berharap keajaiban terjadi padanya dengan selalu berdoa siang dan malam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat diberikan seorang anak. Pada suatu malam, harapan itu datang lewat mimpinya. Dalam mimpinya, Mbok Srini didatangi oleh sesosok raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Saat terbangun di pagi hari, Mbok Srini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Mungkinkah keajaiban ini akan benar-benar terjadi padaku? Ia pun bertanya dalam hati dengan ragu. Namun, Mbok Srini berusaha menghilangkan keraguan hatinya. Dengan penuh harapan, ia bergegas menuju ke hutan yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar. Namun, ia justru sangat terkejut saat menemukan bungkusan yang dikiranya berisi seorang bayi, tetapi isinya hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kembali bertanya-tanya, apa maksud raksasa itu memberikanku sebutir biji timun? Ucap Mbok Srini dengan bingung. Di tengah kebingungannya, tanpa disadari ada sesosok raksasa berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Demikian suara tawa raksasa itu. Mbok Srini pun terkejut sambil membalikkan badannya. Betapa terkejutnya ia karena raksasa itulah yang hadir dalam mimpinya. Mbok Srini pun menjadi sangat ketakutan.
Ampun, Tuan Raksasa, jangan memakanku. Aku masih ingin hidup. Mbok Srini memohon dengan muka pucat. Jangan takut, hai perempuan tua. Aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Tanya raksasa itu. Benar, Tuan Raksasa, jawab Mbok Srini dengan gugup. Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Nanti kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa. Karena anak itu akan kujadikan santapanku. Ujar raksasa itu. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar, Mbok Srini menjawab, Baiklah raksasa, aku bersedia menyerahkan anak itu kepadamu kelak. Setelah Mbok Srini selesai memberikan kesediaannya, raksasa itu pun menghilang. Kemudian ia segera menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan, setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Namun anehnya, tanaman itu hanya berbuah 1 saja. Semakin hari buah timun menjadi semakin besar, melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda. Karena berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun sudah masak, Mbok Srini memetik timun itu yang berat dengan susah payah ke gubuknya. Betapa terkejutnya ia ketika membelah buah timun itu. Ia melihat seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat akan menggendongnya, tiba-tiba bayi itu menangis. Owe, owe, owe. Demikian suara tangis bayi itu. Alangkah bahagianya hati Mbok Srini mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya itu. Ia pun memberi nama bayi itu Timun Mas. Cup, 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 jangan menangis anakku sayang. Timun Mas. Cup, cup, cup. Hibur Mbok Srini. Perempuan parubaya itu tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Hingga air matanya menetes, membasahi kedua pipinya. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa dengan janjinya bahwa dia akan memberikan bayi itu kepada raksasa suatu saat kelak. Mbok Srini merawat dan mendidik Timun Mas dengan rasa penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi perempuan yang cantik. Mbok Srini sangat bangga karena selain cantik, Timun Mas juga memiliki kecerdasan yang luar biasa serta sifat yang baik dan mulia. Oleh karena itu, ia sangat sayang sekali pada Timun Mas. Suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa yang memberi pesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput Timun Mas. Sejak itu, ia selalu duduk termenung seorang diri. Hatinya pun menjadi sedih karena ia akan berpisah dengan anak yang sangat disayanginya. Ia baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata adalah raksasa yang jahat, karena Timun Mas akan dijadikan santapannya. Melihat Mbok Srini sering duduk termenung, Timun Mas pun bertanya-tanya dalam hati. Suatu sore, Timun Mas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati yang dirasakan oleh ibunya. Ibu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tampak sedih? Tanya Timun Mas. Mbok Srini pun menceritakan semua rahasia tersebut hingga mimpinya semalam bahwa sesosok raksasa akan datang menjemput anaknya itu dan dijadikan santapan. Mendengar cerita itu, Timun Mas menjadi kaget seolah-olah tidak percaya. Aku tidak mau ikut bersama raksasa itu. Aku sayang sama ibu. Aku sangat sayang ibu yang telah mendidik dan membesarkan Timun, kata Timun Mas. Dengan perkataan Timun Mas,
Mbok Srini kembali termenung. Ia mencari cara agar anaknya selamat dan tidak menjadi santapan raksasa. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, Mbok Srini belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai cemas, dan dalam kecemasannya tiba-tiba ia menemukan sebuah akal. Mbok Srini pun menceritakan semua rahasia tersebut hingga mimpinya semalam bahwa sesosok raksasa akan datang menjemput anaknya itu dan dijadikan santapan. Mendengar cerita itu, Timun Mas menjadi kaget seolah-olah tidak percaya. Aku tidak mau ikut bersama raksasa itu. Aku sayang sama ibu. Aku sangat sayang ibu yang telah mendidik dan membesarkan Timun, kata Timun Mas. Dengan perkataan Timun Mas, Mbok Srini kembali termenung. Ia mencari cara agar anaknya selamat dan tidak menjadi santapan raksasa. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, Mbok Srini belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai cemas, dan dalam kecemasannya tiba-tiba ia menemukan sebuah akal. Ia menyuruh Timun Mas agar berpura-pura sakit. Dengan begitu, raksasa tidak akan mau menyantapnya. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk Mbok Srini. Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang, pinta raksasa itu. Maaf raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang ke sini? Saya akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Bujuk Mbok Srini yang mencoba mengulur waktu hingga ia menemukan cara agar Timun Mas bisa selamat. Baiklah kalau begitu, tapi kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku, kata raksasa itu. Setelah Mbok Srini berjanji, raksasa itu pun menghilang. Mbok Srini kembali bingung untuk mencari cara lain. Akhirnya, ia menemukan cara yang dapat menyelamatkan anaknya dari raksasa jahat itu. Ia akan meminta bantuan kepada seorang pertapa yang tinggal di sebuah gunung. Anakku, besok pagi-pagi sekali, ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang pertapa. Dia adalah teman almarhum suami ibu. Barangkali dia dapat membantu kita untuk menghentikan niat jahat raksasa itu, ungkap Mbok Srini. Benar, Bu. Kita harus membinasakan raksasa itu karena aku tidak mau menjadi santapannya, jawab Timun Mas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, berangkatlah Mbok Srini ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menemui pertapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. Maaf Tuan Pertapa, maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan kepada Tuan, kata Mbok Srini. Apa yang bisa kubantu, Mbok Srini? Tanya pertapa itu. Mbok Srini pun menceritakan masalah yang sedang dihadapinya dan anaknya. Mendengar cerita Mbok Srini, pertapa itu pun bersedia membantu. Baik, tunggu di sini sebentar, ujar pertapa itu seraya berjalan masuk ke dalam ruang rahasianya. Tak berapa lama, petapa itu kembali membawa 4 buah bingkisan kecil, lalu menyerahkannya kepada Mbok Srini. Berikanlah bungkusan itu kepada anakmu. Keempat bungkusan itu masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini. Jelas pertapa itu. Setelah mendapat penjelasan itu, Mbok Srini pulang membawa keempat bungkusan tersebut. Setibanya di gubuknya, Mbok Srini menyerahkan keempat bungkusan itu dan menjelaskan tujuannya kepada Timun Mas.
Kali ini, hati Mbok Srini agak tenang karena anaknya sudah mempunyai senjata untuk melawan raksasa itu. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Mbok Srini. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging timun mas. Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu juga akan kujadikan santapanku, ancam raksasa itu. Mbok Srini tidak gentar lagi menghadapi ancaman itu. Dengan tenang, ia memanggil timun mas agar keluar dari dalam gubuk. Tak berapa lama, timun mas pun keluar lalu berdiri di samping ibunya. Jangan takut anakku, jika raksasa itu akan menangkapmu, segera lari dan ikuti petunjuk yang telah kusampaikan kepadamu. Mbok Srini membisikkan kata-kata itu kepada timun mas. Baik bu, jawab timun mas. Melihat timun mas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar lagi untuk ingin segera menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, timun mas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Tak ayal lagi, terjadilah kejar-kejaran antara raksasa dan timun mas. Setelah berlari jauh, timun mas mulai kecapean. Sementara raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya, ia pun mengeluarkan bungkusan pemberian pertapa itu. Pertama-tama, timun mas menebar biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib. Hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun, raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar timun mas. Timun mas segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi rerumbunan pohon bambu yang tinggi sekali dan runcing. Namun, raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar timun mas, walaupun kakinya berdarah-darah karena tertusuk pohon bambu itu. Melihat usahanya belum berhasil, timun mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam dan menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas yang dalam. Namun, raksasa itu tetap berniat melaluinya. Dan ia berhasil melaluinya dengan mudah. Timun mas pun mulai cemas, karena senjatanya hanya tersisa satu. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka tamatlah riwayatnya. Dengan penuh keyakinan, ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil, raksasa itu terkalahkan karena tercebur ke dalam lautan lumpur dan tewas seketika. Maka, selamatlah timun mas dari kejaran dan santapan raksasa itu. Dengan sekuat tenaga, timun mas berjalan menuju gubuknya untuk menemui sang ibu. Melihat anaknya selamat, Mbok Srini langsung mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejak saat itu, Mbok Srini dan timun mas hidup bahagia. Nah anak-anak, itulah tadi dongeng timun mas dan raksasa. Semoga kisah itu bisa memberikan pelajaran bagi kita semua ya, untuk selalu ingat bahwa orang yang memiliki niat jahat seperti raksasa akhirnya akan mendapatkan celaka. Selain itu, dongeng ini juga memberikan pesan moral bahwa segala rintangan dalam hidup dapat diselesaikan dengan baik jika dilakukan dengan usaha dan kerja keras. Baik anak-anak, itu tadi adalah contoh penyajian dongeng ya. Nah, kali ini kalian selain menulis,
Kalian juga harus bisa menceritakan tulisan kalian. Nah, kali ini tugasnya adalah coba kamu ceritakan dongeng yang sudah ada, yang pernah ada, dengan cara kamu ya. Atau kamu bisa menceritakan cerpen kamu, dibawakan, tulisan kamu yang sudah ada kemarin, itu dibawakan, diceritakan, lalu di video dan dikirim ke Bu Heni. Ya, bisa ya? Saya yakin semuanya pasti bisa. Tadi adalah salah satu contoh yang dibawakan oleh Bu Heni, dan saya yakin kalian bisa membawakan dengan penjiwaan yang lebih bagus lagi. Oke, terima kasih. Pembelajaran talent kali ini sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Tetap semangat, rajin belajar dan berdoa, patuh pada orang tua, dan patuhi protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.